Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat para sobat jas merah dimanapun kalian berada. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu tokoh penting pendiri perusahaan otomotif yang sangat inspiratif dalam menggapai semua yang dicita-citakannya. Dia pun berhasil dan sukses menjadi salah satu produsen otomotif terbesar di seluruh dunia sampai dengan saat ini. Tapi, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk selalu dukung Jas Merah dengan cara memberikan like di setiap video-video Jas Merah dan subscribe channel Jas Merah agar kami bisa terus berkembang dan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Gak perlu kita berlama-lama lagi. Langsung saja kita ke videonya. Siapa yang tidak kenal dengan produsen otomotif Honda? Bisa dipastikan lebih dari 90% penduduk di dunia sudah mengenal dan akrab dengan merek yang satu ini. Menjadi salah satu opsi terbaik untuk setiap produk motor dan mobil yang diproduksinya. Honda juga memproduksi beberapa bagian mesin-mesin kapal, pesawat, dan masih banyak lagi. Namun, siapa sangka di balik kesuksesan produsen Honda sampai dengan saat ini, tersimpan sejarah panjang tentang perjuangan saat mewujudkan impian pendirinya. Soichiro Honda adalah pendiri Honda yang lahir pada tanggal 17 November tahun 1906 di Hamamatsu, Shizuoka, Jepang. Lahir dari keluarga yang sederhana, ayahnya adalah seorang mekanik bengkel mesin dan alat pertanian di desanya, lalu ibunya bekerja sebagai tukang tenun. Masa kecilnya dihabiskan untuk membantu ayahnya di bengkel, dan dari sinilah antusias seorang Soichiro Honda untuk mempelajari lebih dalam tentang mesin dimulai. Dibandingkan dengan pendidikan formalnya, Soichiro lebih memilih untuk belajar lebih banyak tentang dunia mesin kala itu. Dengan niat dan tekad yang kuat inilah, di usia 15 tahun Soichiro Honda pergi merantau ke kota Tokyo untuk bekerja di sebuah bengkel. Selama 6 tahun bekerja menjadi mekanik di bengkel Art Sokai. Banyak pengalaman yang Soichiro Honda ambil dalam menangani setiap kendala mesin yang ada pada waktu itu. Di saat itu jari-jari mobil masih terbuat dari kayu, sehingga tidak bisa untuk meredam goncangan dengan baik. Lalu Soichiro Honda mempunyai ide untuk membuat dan menggunakan ruji-ruji dari logam. Buah dari idenya itu mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Ruji-ruji logam yang dia buat laku keras di pasaran, bahkan sampai diekspor ke seluruh dunia. Di usianya yang ke-30 tahun, Soichiro Honda menandatangani hak patennya yang pertama untuk penemuan ruji logam yang digunakan. Kecintaannya pada dunia otomotif sempat menjadikannya sebagai seorang pembalap pada tahun 1936. Namun naas, kecelakaan menimpanya dan membuat kedua pergelangan tangannya patah. Lantas hal ini yang membuatnya kembali ke kampung halamannya dan beralih profesi. Berbekal uang pinjaman dari temannya yang bernama Kato Shichiro, di tahun 1937 Soichiro Honda mendirikan bengkelnya sendiri yang diberi nama Tokai Seiki untuk lebih fokus dalam pembuatan ring piston mesin mobil. Saat Soichiro Honda merintis dalam pembuatan ring piston, dia mencoba menjadi pemasok ring piston untuk mobil-mobil yang diproduksi oleh Toyota. Tapi di awal perjalanannya dalam membangun cita-citanya, Soichiro Honda harus mengalami kegagalan kembali dalam karirnya. Ring piston buatannya ditolak oleh Toyota karena tidak memenuhi standar yang ditetapkan pada saat itu. Kegagalan itu membuat Soichiro Honda jatuh sakit selama berbulan-bulan. Setelah kesehatannya pulih kembali, dia kembali fokus untuk mengembangkan bengkelnya. Dengan tekad yang besar, Soichiro Honda pun memilih untuk belajar di sekolah teknik dan mengunjungi pabrik pembuatan logam yang ada di Jepang agar bisa lebih memahami proses kendali kualitas yang akan diproduksinya. Buah dari tekad dan sifat tidak mudah menyerah Soichiro Honda. Di tahun 1941, Honda mulai bisa memproduksi ring piston yang lebih baik dan dapat diterima oleh Toyota. Menggunakan proses otomatis dalam setiap produksi ring pistonnya, Honda dapat merekrut karyawan yang tidak mempunyai pengalaman sekalipun. Keberhasilannya dalam memproduksi ring piston ini, membawa niatan Soichiro Honda untuk mendirikan pabrik mesinnya sendiri yang sudah lama dimimpikannya.
Tetapi niatan itu harus kembali kandas. Jepang termasuk negara yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Perusahaan Tokai Seiki miliknya pun harus berada di bawah kendali Kementerian Militer Jepang. Dan Soichiro Honda diturunkan pangkatnya dari presiden menjadi direktur manajemen senior, setelah Toyota mengambil alih 40% saham perusahaan. Bukan seorang Soichiro Honda namanya, kalau harus menyerah dan pasrah dengan keadaan yang dialaminya. Di saat keadaan genting, Soichiro nekat mengumpulkan modal dari sekelompok rekan bisnisnya untuk tetap mendirikan pabrik impiannya. Namun, musibah harus kembali dialaminya. Salah satu pabrik Tokai Seiki yang didirikannya terkena bom atom, imbas dari Perang Dunia, yang membuat pabriknya hancur lembur. Lalu Soichiro Honda pun memberi perintah ke karyawannya, untuk segera mengambil dan mengumpulkan sisa kaleng bensol yang dibuang oleh kendaraan perang Amerika Serikat, yang nantinya akan digunakan sebagai bahan mendirikan pabrik kembali. Tapi ujian harus dialami kembali oleh Soichiro Honda untuk mewujudkan cita-citanya. Pada tanggal 13 Januari tahun 1945, pabrik Tokai Seiki yang berada di Itawa, Jepang harus hancur, karena bencana alam gempa bumi yang terjadi. Setelah mengalami musibah yang tak habis-habis, akhirnya, Soichiro Honda pun harus menjual suku cadang dan mesin yang bisa diselamatkan dari pabriknya ke Toyota. Soichiro Honda pun mencoba memulai beberapa usaha yang lain, tapi usaha yang coba dimulainya harus kembali mengalami kegagalan. Hidup Soichiro Honda setelah itu pun sempat terluntang-lantung, bahkan terlihat hampir menyerah karena kegagalan yang selalu dialaminya. Setelah perang di tahun 1946, kondisi perekonomian Jepang hancur lebur. Honda mulai terdesak hingga dirinya harus menjual barang-barang pribadinya untuk bertahan hidup dengan keluarganya. Dan dari sinilah cikal bakal titik balik dalam hidupnya dimulai. Soichiro Honda tercetus ide untuk memanfaatkan sisa-sisa mesin pada masa perang yang tersisa. Dia lalu mencoba memasang mesin motor kecil itu di sepeda ontel miliknya. Kemudian Soichiro mencoba menjual sepeda bermotor pertamanya ke tetangga dan masyarakat sekitar. Di luar dugaan, sepeda bermotor yang dibuatnya mendapat respon yang sangat luar biasa. Soichiro Honda mendapatkan pesanan yang sangat banyak untuk sepeda bermotor yang diciptakannya. Berbekalkan sisa modal dari penjualan pabrik ring pistonnya, dan dibantu beberapa karyawan yang tersisa di tempat seadanya, Honda pun mulai memproduksi dan menjual sepeda bermotornya itu dengan memanfaatkan sisa-sisa sumber daya yang mereka miliki saat itu. Mendapatkan titik balik dalam hidupnya, Soichiro Honda pun berhasil bangkit kembali dan mendirikan pabrik motor, yang menjadikan jawaban kesuksesan atas kerja keras usahanya yang tidak pernah menyerah, dan bisa sukses sampai dengan saat ini. Di tahun 1948, Soichiro Honda berhasil mendirikan Honda Motor Company. Lalu mengangkat sahabatnya bernama Takeo Fujisawa sebagai penanggung jawab dalam bidang pemasaran produk, dan Kihachiro Kawashima juga diangkatnya sebagai bagian dari perusahaan yang baru didirikannya. Di tahun selanjutnya, Honda berhasil merancang dan mengembangkan motor lengkap yang mereka desain dan produksi sendiri. Motor yang berhasil diciptakannya bernama Dream Dead Type ini pun memulai debutnya di pasar global saat itu. Honda Motor Company pun terus tumbuh hingga menjadi salah satu produsen sepeda motor terbesar di dunia. Berbagai model sepeda motor sudah diproduksi, menjadikan industrinya terus berkembang di setiap tahun yang dilalui. Tepat di tahun 1958 Super Cup pertama Honda mulai dijual. Motor yang ramah dan nyaman ini menjadi tenar besar saat itu, hingga untuk pertama kalinya pada tanggal 11 Juni tahun 1959 Honda mengekspor motor buatannya ke Amerika Serikat yang juga dibarengi dengan membuka pabrik di sana. Kesuksesan dan semakin berkembangnya Soichiro Honda dengan pabrik motor yang didirikannya, selalu dapat menjawab apa yang menjadi keraguan untuk konsumen mereka. Honda semakin membuktikan ketangguhan motor yang diproduksinya. Pada tahun 1961, mereka mampu meraih kemenangan Grand Prix dan World Championships pertamanya pada kelas 125cc dan 250cc. Setelah sukses besar dengan beragam ciptaan sepeda motor, akhirnya Honda memulai rencana untuk memulai debutnya dengan membuat mobil. Namun dalam produksinya nanti,
mobil produksinya harus bernaung di perusahaannya sendiri meski secara teknis tetap berada di bawah naungan perusahaan pusat. Hal ini dilakukan Soichiro Honda agar produksi antara mobil dan motor tidak saling berkaitan satu sama lainnya. Karena itulah logo industri motor dan industri mobil Honda berbeda sampai dengan saat ini. Logo yang ada di setiap produk motor Honda terinspirasi dari Dewi Neni Hamen yang memiliki sayap besar di punggungnya. Figur yang digambarkan sebagai Dewi kemenangan dan keberhasilan dalam mitologi Yunani kuno ini menjadi inspirasi Soichiro Honda di awal mendirikan industri motornya. Kemudian dilanjutkan dengan logo yang terpampang berbeda di setiap produk mobil yang dihasilkan. Soichiro Honda sengaja pilih logo sederhana berupa huruf untuk mobil produksinya karena ingin terlihat bergaya mobil Amerika yang sering sekali logonya hanya menggunakan huruf depan produk mereka. Tapi di balik logo huruf H yang ada di setiap produk mobilnya, Soichiro membuatnya melebar ke atas dibandingkan dengan bagian bawahnya yang memiliki makna sayap yang sedang dikembangkan. Kisah Soichiro Honda berlanjut pada bulan Agustus tahun 1963. Honda memulai debut mobil pertamanya di acara 9 tahun Jepang National Auto Show. Mobil yang dipamerkan di ajang bergengsi di Jepang kala itu adalah mobil truk mini T360, mobil sport S360, dan mobil sport S500. 2 tahun setelah berhasil memproduksi mobil dan memasarkan di pasar global, Honda berhasil memenangkan F1 Grand Prix untuk pertama kalinya. Industri yang dibangun Soichiro Honda mulai serius mengikuti berbagai perlombaan balap pada dekade 1960-an. Dan di dekade tahun 1970-an, menjadi tahun-tahun yang sangat sibuk untuk perusahaan Honda. Dibuktikan pada tahun 1972, Honda memproduksi mobil Civic, yang dilanjutkan pemasarannya di Amerika Serikat pada tahun 1973. Honda Civic pun mendapatkan sambutan positif, karena memiliki keunggulan yang lebih banyak dibandingkan kompetitornya. Bahkan Honda Civic ini sudah mencapai generasi ke-10-nya sampai saat ini. Di tahun 1972 juga, Soichiro Honda dan Takeo Fujisawa pensiun setelah 25 tahun memimpin dari perusahaan industri yang dibangunnya. Lalu mereka mengambil posisi penasihat di dewan direksi. Soichiro Honda tetap menjadi pengamat dan penasehat yang bersemangat dari perusahaannya, sampai dia tutup usia pada tahun 1991. Selama hidupnya, Soichiro Honda adalah seorang pembalap, bisnisman, dan seorang teknokrat sejati karena terbukti lebih dari 100 penemuannya yang telah dipatenkan. Di samping dari semua itu, yang terpenting dari Soichiro Honda adalah jiwa pemimpinnya yang tidak mudah menyerah untuk mewujudkan semuanya itu, walaupun kegagalan selalu mengikutinya, sampai kegagalan itu berbuah keberhasilan yang terus berkembang, dan bermanfaat bagi orang banyak sampai saat ini. Pesan Soichiro Honda untuk banyak orang adalah, orang melihat kesuksesan saya hanya 1%, tapi mereka tidak melihat 99% kegagalan saya. Ketika Anda mengalami kegagalan, maka segeralah mulai kembali bermimpi dan mimpikanlah mimpi baru. Dan tadi itulah sejarah singkat dari pendiri raksasa industri Honda. Kisahnya sangat menginspirasi banyak orang dalam sejarahnya membangun sebuah perusahaan. Jangan lupa untuk selalu dukung Jas Merah dengan cara memberikan like di setiap video dan subscribe channel ini agar Jas Merah bisa terus berkembang dan lebih baik lagi di setiap harinya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.